Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi jamaah sedaya oleh Allah diparingi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri cucu cicit soleh solehah sedaya yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, punya tunggakan, mugi-mugi oleh Allah dibantu untuk segera diselesaikan dan dibebaskan dari segala jenis hutang. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu 'azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh fi raibin iku ing dalem mamang, syakin tegese mamang, mimma saking perkara nazzalna kang wis nurunaken sapa ingsun Allah ala abdina ing atase kawula ingsun ai Muhammadin Nabi Muhammad minal Qur'ani bayani saking Al-Qur'an annahu satune Al-Qur'an iku min indillahi saking ngersani Gusti Allah. Al-Baqarah ayat 22 Pak, 23 ya. Jikalau kalian ada keraguan terhadap apa yang aku turunkan pada hambaku Muhammad berupa Quran. Kenapa Allah katakan demikian Pak? Karena dulu sampai sekarang dan yang akan datang masih banyak ditemukan orang-orang yang meragukan keabsahan kebenaran Al-Quran yang disebut dengan orang kafir. Iya. Kapan hari saya ketemu ada orang tukaran di daerah Putaran Keputaran Hotel Ilmi. Ilmi. Ini gak bener Al-Quran, harus direvisi. Siapa? Al-Quran direvisi Pak. Siapa sing ngerti revisi Quran? Yang ngomong itu maca Quran itu turun tepat. Maca Quran turun tepat, ngomong kongkon revisi.
Kenapa dia bilang harus revisi? Karena isi Al-Qur'annya tidak sesuai dengan keinginan dan kesenangannya dia. Pertama, dia mengkritisi tentang suami yang menikah lagi. Ini gak enak materinya ini. Oh, bahaya ini. Tidak saya contohkan bahwa seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu asalkan mampu lahir batin. Betul. Sampai muncul di YouTube seorang istri bilang pada suami, saya tidak melarang saya tidak menentang poligami, saya tidak marah poligami. Terus dia terakhir, terus yang penting bukan suami saya. Nah begitu Pak. Kalau orang lain silakan. Harus direvisi, itu tidak adil. Masa orang laki-laki boleh punya pasangan lebih dari satu, perempuan nggak boleh punya pasangan lebih dari satu? Dia nggak paham bahwa dibalik semua aturan Allah dalam Al-Quran itu mengandung falsafah yang amat tinggi. Coba bayangkan, lek wong wadon bojoi papat, wong wadon punya suami 4, lajeng meteng hamil, terus kula tanglet anake sapa? Anake wong jadi anak yang papa gak iso. Ada dokter ya? Kata dokter, nyosewu ovum, sel telur ovum itu hanya bisa dibuai oleh sperma seorang laki-laki. Kalau sudah terbuai, yang namanya rahim tertutup wis tadi. Gak iso nambah kuping, nambah irung, nambah sikil, nambah bobot, gak iso. Kan sering kita nambah kuping, gak iso Pak, wis sitok iku dadi. Bahkan jadi bukan hanya puluhan, bisa jadi ratusan, bahkan jutaan, miliaran benih satu itu. Cuma yang jadi terkadang satu, ya gelantungan yang disebut dengan alaqah. Itu Quran harus direvisi. Masa bagian warisannya laki-laki dengan perempuan tidak sama, 2:1. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Gak adil. Dia tidak paham kalau perempuan itu tanggung jawabnya ada di suami. Suami punya tanggung jawab pada istrinya, sehingga wajar kalau warisannya lebih banyak daripada adik perempuannya atau saudara perempuannya. Karena saudara laki-laki punya tanggung jawab untuk membiayai istrinya. Saudara perempuan tidak punya tanggung jawab untuk membiayai suaminya. Besok justru dia yang akan dibiayai. Maka kodratnya wanita itu aslinya apa? Ya di rumah. Tapi diperbolehkan untuk bekerja dan berkarir dalam keadaan tertentu. Misalkan dokter atau apa Pak, seorang politisi boleh Pak, dalam keadaan tertentu. Tapi kodrat wanita aslinya itu di rumah, membantu tugasnya suami. Suami kodratnya itu di luar rumah, mencari nafkah. Ojo diwale, suami ngomong anak, bojone golek duit. Enten boten? Enten nggih? Yang pundi? Mriko nggih. Pun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kau ada keraguan terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan terhadap hambaku, Allah menyebut Nabi Muhammad biasa menggunakan istilah hambaku, Allahku, Rasulullah. Jarang sekali disebutkan Muhammad. Mungkin ada beberapa ayat, mungkin 1 ayat atau 2 ayat yang langsung dalam Quran menyebutkan nama
Muhammad. Contoh pertama, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu satu. Yang kedua, Muhammad langsung disebut Muhammad, Pak Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Walladzina amanu ma'ahu, kurang begitu ya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar dan seterusnya. Saya kurang agak lupa ayatnya. Tapi yang jelas dua ayat ini jelas dengan menggunakan Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lain, Pak. Kalau nabi yang lain langsung namanya disebutkan. Contoh, wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Siapa, Pak? Nabi Musa. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Siapa? Nabi siapa? Nabi Idris. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala ambi'uni. Nabi kok kan nyambung? Nabi Adam. Saya banter. Nabi Adam. Nabi Adam. Mana Bu Dedi? Enggak kelihatan. Enggak muncul. Dia mana? Enggak datang. Contoh lain. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Itu Nabi Ibrahim, Pak ya. A'anta fa'alta hadha ya Ibrahim, a'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Nabi Ibrahim. Apa lagi, Pak? Banyak. Nabi Isa. Apa Nabi Isa, Pak? Semua namanya disebutkan. Tapi ketika Nabi Muhammad, maka rata-rata menggunakan abdul, hamba Allah, Rasulullah, Nabiullah. Itu menunjukkan keagungan dan keistimewaan Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Itulah sastra yang paling tinggi di kalangan Arab. Maka ketika para sahabat menyebutkan nama sahabatnya dengan seorang sahabat, hamba atau seseorang, tidak menyebutkan namanya, bisa jadi orang itu pancen orang itu orang mulia. Contoh, Siti Aisyah menyebutkan nama seseorang. Kata Siti Aisyah, ada orang curhat pada Rasulullah perihal terkait dengan ibunya yang meninggal. Uftulita, ibunya meninggal secara tiba-tiba, walam tusi, tanpa berpesan. Karena di dalam Islam itu orang itu kalau sudah sepuh, sudah tua, garis miring tua, itu sangat dianjurkan berwasiat. Ini orang meninggal tanpa wasiat. Maka orang ini, anaknya si orang ini, Pak, laki-laki curhat pada Rasulullah. Kenapa Siti Aisyah tidak menyebutkan nama orang itu? Apakah Aisyah tidak kenal? Jawabannya kenal. Kenapa tidak disebutkan? Jawabannya karena orang itu orang istimewa, orang yang mulia, yaitu masuk golongan 10 sahabat yang langsung disebut Rasulullah masuk surga. Tahu Pak 10 Pak? 10 sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10 sahabat yang langsung disebutkan secara verbal oleh Rasulullah masuk surga, dijamin masuk surga. Tapi jangan diartikan bahwa selain yang 10 bagaimana? Semua sahabat itu dijamin masuk surga.
Cuma yang langsung disebutkan oleh Rasul ada 10 tadi itu. Siapa tadi kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, dan Abu Bakar Al-Jarrah. Mungkin kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah biasa. Zubair bin Awam mungkin dalam sejarah perang-perang itu lah. Tolha bin oke, Sa'ad bin Abi Waqqas oke, Abdurrahman bin oke, Sa'id bin Zaid. Orang terkadang belum terlalu familiar dengan nama Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid itu, Pak? Masih ingat ya? Adik kandungnya, suaminya adik kandung Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya adik, Pak, namanya Fatimah. Masih ingat nggak waktu Umar bin Khattab belum masuk Islam? Umar bin Khattab bawa pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Pedang ini bawa pedang, Pak. Ditegur oleh tetangganya, Mar, nang di Mar, tak pateni Muhammad. Kate nang di kamu repot-repot, adikmu dewe wis dadi pengikut Nabi Muhammad. Fatimah diparani ke rumahnya Fatimah, Pak, didok-dok. Kaget yang di dalam rumah Fatimah bersama suaminya. Fatimah adik kandungnya Umar punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Jatuh Qur'annya, Pak, mendengar Umar datang, Pak, gemeter kabeh. Ketika Umar masuk, ternyata suaminya dan Fatimah bersama Sa'id sedang baca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna wa hal ataka hadithu Musa, dan seterusnya. Musa. Mendengar ayat itu, Umar bin Khattab gemeter, Pak. Toha, nama Nabi Muhammad yang lain adalah Toha. Ma anzalna al-Qur'an ma anzalna 'alaikal Qur'an tashqa. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menyengsarakan, bukan mensengsarakan, menyengsarakan, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran diturunkan sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai way of life, sebagai apa ya? Jalan hidup. Sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi orang-orang yang mau, Pak, yakhsha, orang yang takut, dan seterusnya, Pak. Umar bin Khattab gemeter, akhirnya, Pak, suruh baca ulang ayat itu yang kemudian masuk Islam. Masuk Islam. Oh. Faktu bisuratin faktu maqanaka kena sapa sira maqanaka kena sapa sira bisuratin kalawan siji surat Al-Qur'an min mithli saking sebadane Al-Qur'an ail munazzal kang diturunaken. Wad'u lan ngaca sapa sira syuhadaakum ing pira-pira kroni-kroni kanca-kanca sira kabeh ai aliyatakum tegese pira-pira sesembahan sira kabeh alati ta'buduna kang padha nyembah sapa sira kabeh ing aliha min dunillahi saking selani Allah ai wali selani Allah
litu'inakum terapun nyonto bantu sapa alihatukum kum ing sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh shadiqina iku padha bener sapa kabeh fi anna Muhammadan ing dalem satuhune Nabi Muhammad qalahu iku dawuh sapa Muhammad wa Al-Qur'an min indi nafsihi ing saking ngersani awake dhewe Muhammad faf'alu moko nglakonono sapa sira kabeh dalika mengkono-mengkono gawe Quran tandingan fa innakum karena satune sira kabeh arabiyuna iku pira padha wong Arab pira-pira wong Arab fusaha kang padha fasih-fasih. Kata Allah ditantang mereka, kalau kau meragukan Al-Quran dan isinya Quran, silakan buat Al-Quran tandingan. Kalau kau meragukan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya diucapkan oleh Muhammad sendiri, bikinan Muhammad sendiri, kau ciptakan Quran yang baik, satu surat saja, satu surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba kau buat surat yang paling pendek. Ditantang, Pak. Tapi ada yang berani, Pak. Saat itu ada yang bikin Quran tandingan. Contoh salah satunya adalah Musailamatul Kadzab. Musailamah al-Kadzab, pendusta, pembohong, pendusta, namanya Musailamatul Kadzab. Musailamah bikin Quran tandingan Al-Fil, tandingannya surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Musailamah buat surat tandingan. Apa suratnya, Pak? Bunyinya begini. Al-Fil wa mal fil, al-filu badanuhu kabir wa dhailuhu shaghir wa anfuhu tawil wa udhunuhu kabir. Gajah. Apa itu gajah? Gajah itu badannya besar, hidungnya panjang, buntutnya kecil, kupingnya lebar. Apa itu, Pak? Itu kan cerita gajah itu. Beda dengan Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kau tidak mengambil pelajaran dari kelompok-kelompok pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Sampai yang belakang ya Pak, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi isi Al-Quran bukan hanya cerita. Ada sebagian isinya memang cerita, tapi di balik cerita itu ada falsafah, hikmah, filosofi, ada mengandung hukum, ada mengandung pedoman hidup. Sehingga mereka orang-orang kafir saat itu tidak ada yang mampu, Pak, bisa mendandingi Al-Quran. Fatu bi suratin mithli, silakan buat Quran tandingan, Pak. Kenapa? Karena di kalangan orang Arab itu pintar, Pak, buat syair, sastra saja, syair-syair. Terkadang kalau yang ahli spontanitas, Pak, yang jiwa seninya tinggi, keluar, Pak. Jadi Quran itu diturunkan pada Muhammad untuk mementahkan syair-syair bikinan orang-orang Arab. Jadi memang Nabi itu diturunkan sesuai dengan zamannya. Rasulullah diturunkan di saat orang-orang Arab itu tinggi-tingginya mendewakan sastra. Orang yang sastranya tinggi, syairnya tinggi, maka dia dapat hadiah, otomatis dia akan menjadi orang kaya raya dan menjadi orang terhormat. Karyanya akan ditempel di dinding Ka'bah. Itu orang Arab saat itu. Maka Quran datang untuk mementahkan itu. Nabi Isa turun dengan ilmu pengobatannya, mukjizat pengobatan. Karena apa? Karena di saat Nabi Isa, orang-orang banyak menyebar yang namanya dukun-dukun alternatif,
pengobatan, bisa menyembuhkan penyakit ini bisa sembuh, penyakit ini bisa sembuh. Yang nggak bisa sembuh adalah penyakit buta dan mati. Buta tidak bisa disembuhkan, nggak bisa melek. Mati nggak bisa hidup. Maka Nabi Isa datang dengan membawa mukjizat, bisa menghidupkan orang mati. Hidup Pak. Bisa orang buta bisa lihat, bisa lihat. Kalau punya ilmunya Nabi Isa enak Pak. Ada orang mati, hidup. Kasus Cirebon itu Pak ya, sama Vina dan Eki itu. Hidup, langsung selesai Pak. Selesai urusan Pak. Kalau punya ilmu itu, mungkin orang-orang yang kaya itu dihidupkan semua Pak. Hidup. Sing miskin wis mati kabeh. Tapi itu mukjizat. Apa mukjizat itu? Amrun khariqun, sesuatu di luar nalar manusia yang diberikan pada para nabi. Itu mukjizat. Jadi kalau bukan nabi, bukan mukjizat. Ada di rumah sakit atau di film India itu mukjizat Tuhan terhadap pasiennya. Bukan mukjizat. Mukjizat itu hanya untuk para nabi. Kalau manusia biasa itu maunah, pertolongan Gusti Allah. Secara logika orang ini kata dokter suruh pulang karena dokternya sudah angkat tangan. Gak apa-apa. Pulang orangnya karena dia orang beriman, berdoa Pak, sholat berdoa. Ya Allah, Engkau telah berjanji tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Ya Allah, Allahumma waras. Itu namanya ma'unah, pertolongan Allah. Tapi kalau di pojokan sana itu adanya Bu Ma'unah jualan rujak Pak. Omar Bona, bukan Ma'unah. Bu Ma'unah jualan rujak. Ini Ma'unah pertolongan Allah. Kalau diberikan pada para wali, termasuk para kiai, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang hebat ibadahnya, namanya karomah. Karomah. Kecelakaan Pak, waktu itu serat acur, bis itu acur Pak. Penumpang banyak yang meninggal, minimal luka-luka dan patah. Ono wong siji Pak. Waktu itu Pak tahun 2000-an, 2000. Siji metu toko mobil Pak, seger gak berat blas bawa koper waktu mau rombongan itu. Siapa dia? Almarhum al-maghfurlah Kiai Mastuki Mahfud, pengurus PWNU dari Malang Pak. Waktu tabrakan mobil, bis acur bisnya, dia turun Pak, beliau turun bawa gak berat blas. Apa nama itu? Karomah. Jenengan dapat sesuatu di luar nalar, namanya ma'unah, bukan markona. Ibu namanya siapa Bu? Jenengan? Budana. Oh, mimi kode. Budana, markona. Budana. Nggih. Nyonya iki dengan alhamdulillah. Tak dongakno sehat nggih. Alhamdulillah. Pun silakan datangkan Al-Quran tandingan minimal 3 ayat. Ajak sesembahan kalian, patung kalian, Tuhan kalian untuk membantu kalian, kata Allah. Menciptakan Al-Quran tandingan. Kalau memang kau benar. Kalau dalam tafsir lain, suruh ajak semua tukang syair, para penyair, para sastrawan, seantero Arab itu suruh kumpulkan untuk menciptakan satu surat yang paling pendek Quran agar menjadi agar bisa menciptakan satu surat yang paling pendek. Ternyata apa? Tidak mampu, tidak bisa. Ketika kau tidak bisa menciptakan sesuatu Al-Quran tandingan itu, berarti Al-Quran adalah betul dari Gusti Allah. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin.
Fa illam taf'alu maka lamun ora iso nglakoni sapa sira kabeh madzukir ing perkara kadzukira kang wis disebut apa mal yajizikum karena apese lemeng sira kabeh wala taf'alu lan ora bakal iso nglakoni sapa sira kabeh dalika abadan salawase. Fa illam taf'alu jika kau tidak mampu walan taf'alu dan tidak akan mampu selamanya. Jadi kalau bahasa Arab tuh lam itu artinya tidak, tapi belum. Kalau lam non lam tidak selamanya. Makanya ketika Al-Quran menyebutkan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan rela terhadap keberadaan kalian umat Islam sampai kapanpun, sampai kalian semua ikut bersama mereka. Itu Quran lan selamanya. Kalau baik itu lahiriahnya Pak, tapi secara batin dia aslinya gak setuju. Pengen semua orang itu sama-sama Yahudi atau sama-sama Nasrani. Itu nas Quran dan manusiawi. Sama dengan umat Islam. Selamanya kalau temannya itu non muslim pengen sekali temannya pengen masuk Islam. Maksudnya biar sama-sama selamat. Kalau kau tidak mampu untuk melakukan karena kau memang lemah, tidak ada kemampuan untuk itu, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijar. Takutlah kalian. Ingat neraka kalau tetap tidak menerima terhadap keberadaan Al-Quran, tidak beriman terhadap Quran. Kalau menentang Quran, posisinya dia sudah Islam, menentang Quran, murtad. Yang seperti kasus tadi yang saya ceritakan di awal, yang suruh revisi Al-Quran, surat An-Nisa suruh revisi Pak, ayat Miraf suruh revisi, ayat poligami suruh revisi Pak. Murtad. Apa murtad itu? Keluar dari Islam. Orang murtad disegera tobat. Kalau nggak tobat sampai sehari semalam misalkan, terus apalagi sampai bertahun-tahun, kemudian dia balik Islam. Ketika dia kembali pada Islam, dia wajib mengganti selama murtad itu semua kewajiban yang ditinggalkan selama murtad dia wajib Pak. Misalkan murtad 10 tahun misalkan ikut suaminya orang non muslim, dia muslimah, nikah ikut suami selama 10 tahun murtad, kemudian alhamdulillah dapat hidayah balik Islam, maka dia wajib mengqadai sholat selama 10 tahun, puasa selama 10 tahun, ibadah-ibadah yang lain selama 10 tahun, murtad. Tapi kalau kafir non muslim, memang dari awal non muslim, kafir non muslim masuk Islam, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Semua dosa lalunya hapus. Sholat yang ditinggalkan dulu gak wajib diqadai, puasa gak wajib diqadai, hutang tetap harus bayar. Hutang sama tetangga itu gak ada urusannya dengan masalah murtad gak murtad. Kalau hutang tetap harus dibayar. Nggih napa nggih? Kok gak ada yang jawab? Nggih napa nggih? Lapar ta? Kok suara kok lemah? Allahumma shalli Muhammad. Pun hati-hati Pak, murtad. Kalau di dalam kitab Sulam Taufik, murtad itu dibagi 3. Satu, murtad qauli, ucapan, ngomong sembarang. Iku lek dudu aku gak iso. Sampai saya kelingin, dudu aku gak iso. Kan ada orang sering gitu Pak. Iku lek kalau bukan saya RT-nya gak bisa. Itu kalau bukan saya RW-nya gak bisa. Itu kalau bukan saya lurahnya gak bisa. Itu kalau bukan saya ngobati gak iso. Namun itu masuk kata-kata yang akan menimbulkan keluar dari Islam. Gak boleh. Alhamdulillah berkat Allah
pertolongan Allah, saya ngobati itu bisa sembuh. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, ini usaha saya paving bisa lancar, bisa paving saya sebagai RT-nya. Tetap dikembalikan pada Gusti Allah. Ojo, kalau bukan saya, ada nggak orang yang sering kalau bukan saya, gue gitu loh. Ada bu ya? Ada. Wong itu murtad qauli. Ada murtad fi'li, perbuatan. Dia gak ngomong apa-apa, gak punya keyakinan apa-apa, tapi kelakuannya melo ikut-ikutan. Orang ke gereja ikut ibadah, melo ke gereja, gak moco, cuma ikut dong. Ini bro, kebaktian ikut kebaktian, kesana yang kesana. Orang pakai kalung salib ikut pakai kalung salib. Yang itu merah-merah bahasa terkelas ya. Ikut-ikutan, gak ada keyakinan, gak ada omongan. Itu perbuatan namanya murtad fi'li. Perbuatan itu menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Dan yang ketiga, murtad i'tiqadi, keyakinan. Meyakini apa sesuatu mistis misalkan. Ini sumur ini kalau gak dikasih tumbal, kita semua akan berbahaya. Meyakini gitu, gak boleh. Saya kalau gak pakai cincin, ada yang cincin, cincin. Saya apes kalau gak pakai cincin, gitu Pak, gak boleh. Tapi kalau hanya sekedar aku senang cincin ini, ada khasiatnya ini katanya, bisa jualan laris, pakai cincin ini bisa. Jadi kembalinya semuanya pada Allah, nggak apa-apa. Atau hanya sekedar menjalankan tradisi, tidak ada keyakinan. Aku aslinya nggak setuju sih kalau sumur-sumur itu kasih tumpeng ketimbang kayak sumur tumpengnya, mendingan pangan dewe. Cuma karena orang-orang seperti itu Pak, akhirnya menentang. Janganlah menjalankan tradisi, nggak sampai murtad. Tapi kalau meyakini, maka hukumnya murtad, keluar dari Islam. Kewajibannya harus langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kita semua itu ketika mau wudu, mau sholat, mau ibadah, sering-sering atau ucapkan kalimat syahadat. Khawatir misalkan habis subuh tulen kerja kok omongannya gak terasa, ternyata menyebabkan keluar dari Islam alias murtad qauli ucapan. Mau wudu syahadat, syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadar Rasulullah. Mau sholat syahadat, walaupun bukan rukun sholat itu Pak. Khawatir saat durungi mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dirinya murtad, melakukan sesuatu yang dirinya menyebabkan murtad, apalagi Pak, meyakini sesuatu yang dirinya menyebabkan murtad dan seterusnya. Hati-hati Pak, murtad. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah neraka. Hati-hati dengan neraka. Neraka itu apa? Neraka itu asal kata nar, api. Karena isinya neraka itu yang kelihatan itu api. Selain api juga ada siksa Pak. Wis diopong, digepui Pak di atas. Ya apa? Nauzubillah min dzalik. Ceritanya itu Pak, ada orang yang dibendungi kepalanya. Acuh Pak, balik lagi. Ditanya oleh Rasulullah, malaikat Jibril, apa? Kenapa orang itu kepalanya kok dibendungi sampai hancur kepalanya, kok balik lagi? Apa jawabannya? Orang itu selama hidupnya sombong. Dia karena awake lemu, sombong dengan lemunya. Awake guru, sombong dengan gurunya. Awake sugih, sombong dengan sugihnya. Awake miskin, sombong dengan miskin. Banyak
Justru yang lebih rentan sombong itu orang miskin, Pak. Terkadang yang sugih itu terkadang rendah diri, tawadhu, apa namanya itu? Ada pasor, tawadhu. Justru terkadang orang miskin itu yang sombong. Orang pintar berilmu tingginya terkadang merendah, sopan. Justru yang nggak punya ilmu sombong. Iya. Nah, orang semacam itu besok di neraka. Sombong karena ganteng. Jenengan ganteng apa ya? Ganteng, lanang ganteng. Tapi ya sombong. Sombong dengan cantiknya. Cantik nggih? Cantik apa nggih? Cantik. Jawab po, Bu. Nggih, betul lho, Bu. Oh, wah. Nah, perempuan cantik, enggak ada perempuan kan ganteng. Lek wong lanang cantik ada. Lanjut. Kemudian ada siksaan itu. Lidahnya panjang, dipotong. Panjang. Rasulullah tanya, kenapa Rasulullah? Kenapa Jibril? Rasul, itu orang waktu hidupnya lidahnya panjang. Ini sudah ngomongin orang, ngomong sini nanti sampai ke sono ke sono. Bang, aja ngomong ya rahasia. Sampai entok saya ngerti. Iku bojoe mbak iku selingkuh. Iki tok, aja ngomong. Sing ngene ngomong sama situ, aja ngomong. Mbak iku sing ngene ngomong. Lele akhir sak kampung ngerti kabeh. Itu jenenge omongan, Pak. Makanya rahasia itu nggak boleh diomongkan walaupun hanya satu orang. Mesti bocor. Itu lidahnya. Ada orang yang datang, Pak, di neraka itu. Kepalanya tengkorak, nggak ada nggak ada dagingnya. Orangnya ganteng, Pak, tapi kepala tengkorak. Siapa dia? Dia orang yang suka minta-minta. Dia mampu, Pak, punya uang, bisa makan, tapi sih minta-minta, ngemis. Apa? Makanya panjenengan waktu Ramadan, Pak, yang saya panggil. Waktu Ramadan kan ada takjil pinggir jalan itu, Pak. Takjil bagi-bagi makanan, ote-ote apa. Kalau jenengan mampu, sugih, lek saged lanjut, nggak usah rebutan itu. Jalur itu untuk orang-orang yang nggak mampu, yang nggak punya, atau orang-orang perjalanan jauh butuh membatalkan puasa. Umay wiyo cedek. Bagi takjil tengah niku yang dibagikan air segelas sama uti-uti, rebutan pajiru muter balik, Pak, pengen dapat ote. Ya Pak? Allah. Maka nanti itu wajahnya tak ada daging. Ada orang yang datang perutnya besar, bledos, keluar kalajengking, ular, macam-macam. Jibril tanya, siapa Jibril? Rasul tanya Jibril. Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan barang haram dan syubhat. Kalau haram mungkin lebih hati-hati. Kalau syubhat hati-hati, Pak. Syubhat. Saya sering menyampaikan hati-hati. Pemberian orang yang tidak dasar keikhlasan itu ojo dipangan. Contoh, Pak. Ada orang, Pak, ngasih terus, Pak. Tak delok kok ngasih terus. Padahal yang lebih miskin lebih membutuhkan dari dia banyak, Pak. Kemudian kok dia gak dikasih? Ini orang ini toh. Ternyata ada maunya, Pak. Dia ngasih terus. Karena pengen besok-besok anaknya bisa dititipkan sama Pak Jabat itu. Ada maunya, pemberian ada maunya. Jangan dimakan, Pak. Kalau ingin menerima mungkin ukilah khawatir tersinggung. Kalau enggak
diterima. Hati-hati. Saya kalau ada mahasiswa datang tujuannya minta tanda tangan skripsi atau tesis Pak, atau tanda tangan apa biar ikut apa gitu kan, tanda tangan Pak. Kalau bawa oleh-oleh suruh saya pulang. Gak mau pulang. Karena dia tidak akan memberi sesuatu kalau tidak ada tanda tangan. Tetapi kalau datang silaturahmi biasa, konsultasi biasa, tidak ada hubungannya dengan tanda tangan, bawa oleh-oleh, perbanyak oleh-olehnya, dibesarkan, akan diterima. Nah, ini juga sampai bunyi panjenengan jadi RT ada RW, ada warganya minta tanda tangan nih, minta tanda tangan. Kok bawa oleh-oleh? Yoseu, lek sakit ojo dipangan. Lek diterima oke lah, diterima khawatir tersinggung perasaan, tapi ojo didahar. Kenapa? Karena orang itu tidak akan memberi kalau dia tidak ada perlunya. Gak usah dipangan, teruskan kasihkan orang dan seterusnya. Eman, kenapa kok eman? Khawatir ibadahnya tidak diterima. Khawatir ibadahnya tidak diterima. Kecuali terpaksa, misalnya terpaksa. Weteng luwe. Warga teko minta tanda tangan gawa sego kotak. Apa menunya apa menunya apa sego kotak. Wetenge luwe, gak ono dodolan. Di omah gak ono sego. Iki lek gak mangan mati Pak, atau lara. Wis panganen Pak, namanya darurat. Terpaksa. Darurat gak apa-apa Pak, namanya darurat. Tapi ojo titik-titik darurat. Titik-titik darurat aja. Harus apa yang diperhatikan. Nggih, hati. Takutlah neraka waquduha allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang bahan utamanya untuk api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Batu Pak, menungso dan batu. Bahan utamanya rokok. Menurut sosok nopo, dia yang tadi yang nggak sholat, yang nggak sholat pasti masuk neraka. Orang nggak sholat pasti nggak masuk neraka, pasti masuk neraka. Yang nggak sholat, apalagi orang yang nggak zakat, pelit, zakat tapi zakat fitrah toh, zakat mal nggak mau Pak, itu neraka. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Mereka kenapa mereka saling bertanya kenapa mereka masuk neraka? Jawabannya karena mereka enggak sholat. Orang enggak sholat pasti masuk neraka. Karena mereka tidak mau membantu sesama terhadap orang miskin, atau tidak zakat, atau tidak infak, atau tidak sedekah, padahal dia semestinya harus sedekah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, mendustakan agama. Yang keempat, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, suka ngerumpi. Yang suka ngerumpi itu bapak apa ibu? Ibu. Yang bapak lebih parah Pak, semalam oleh bapak tuh. Tapi ngerumpi elek, ngerumpi api sih tak apa-apa. Orang Malaysia menyebutnya tape. Tapi ngerumpi elek oleh. Tapi sewu ini Pak, dalam psikologi Islam, ilmu psikologi Islam, lek wong khususnya wong wadon, ojo ngamuk tutu jenengan iku lho ngaji. Lek wong wadon kumpul wong loro napi wong telu mesti bawaane ngerumpi. Bak mesti gak iso oleh wong wadon ketemu iku mesti ngerumpi. Dan rumpiannya api awalnya tok. Ngerumpi masalah beras. Ya apa Mbak ya? Beras kok larang. Wis, iya wingi aku tumbas 1 kilo 1000 piro? 16.000. Lu wingi aku 17.000. Iya ya apa ya? Presiden Jokowi wis merembet ke presiden. Apa? Mesti itu. Makanya nyun sewu lek saged istrinya bapak-bapak lek metu takon nanti
Rumpi. Wis alamat iki, Pak. Sing masuk neraka bukan hanya istri, sing lanang masuk. Cuma terkadang wong lanang apa semacam protektif semacam itu dimusuhi wong wedok. Cocok ngono wong lanang sakno wedoke lah. Padahal sing lanang apik ben gak mlebu neraka. Wa'iddat lil kafirin, neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Mugi-mugi kita sedaya selamat. Selamat semuanya, selamat hidupnya, selamat akhiratnya, selamat dari neraka, masuk surga. Allahumma amin. Pertanyaan? Silakan. Ini saya kurang paham ya Ustaz. Oke. Yang boleh dijelaskan Ustaz mengenai murtad. Apa? Mengenai tentang murtad. Murtad. Gimana cara melakukan seorang yang murtad ya untuk mengkodok misalnya selama 10 tahun. Sebenarnya seorang yang murtad. Tapi kalau puasa mungkin bisa diatur ya. Bisa. Untuk mengkodok Salah. Makanya kok ojo murtad. Kok sapa murtad? Itu sebagai hukuman takziran, sebagai hukuman ben kapok sing wong iku ben gak diikuti oleh orang lain bahwa murtad itu bahayanya besar. Murtad itu kedudukannya lebih parah daripada orang kafir. Ya apa kodoke? Karena dulunya ikut suami, terus insaf suaminya mati, insaf Pak. Ada alamat wali santri di rumah itu Pak. Orang Cina, muslimah, ikut suaminya batak. Yang saya Pak ya. Akhirnya jadi non muslim kafir. Suaminya meninggal, alhamdulillah balik lagi Pak jadi muslimah. Wajib qadha nyicil lek gak iso. Yang jelas kalau sholat duhur langsung qadha 100 kali, apa rubuh Pak? Pusing. Pisan kok situ ae, ojo akeh-akeh. Sebab wong itu lek terkadang akeh teman pusing. Satu. Bukan hanya orang murtad, wong biyen sik cilik nakal, SMP nakal, SMA nakal, sampai kuliah nakal, kerja nakal, pensiun insaf, gak sholat gak. Puluhan tahun, 40 tahun gak sholat. Yo nyicil. Perkara nyicil durung lunas kok sedo meninggal dunia. Insya Allah Allah lebih tahu. Yang penting ada usaha. Ngeten nggih? Nah, napa? Nggih. Orang tuanya yang murtad. Jadi kalau orang tuanya sudah berusaha untuk mensadarkan, itu awakmu ojo sampai mempertaruhkan akidahnya, gak oleh. Orang murtad, orang kafir, neraka. Wis dikandani gak gelem, bebas. Apa? Resikonya dia. Gak gelem. Yang penting orang tua tidak boleh langsung jarno, gak popo anakku wis gede, bebas pilihannya, bebas karepmu. Gak oleh. Itu orang tua akan dituntut. Tapi kalau ada usaha untuk mencegah, nasihati, kok tetap ayo. Nyun sewu, survei membuktikan di kalangan Majelis Ulama Indonesia, gadis-gadis yang dinikahi non muslim kemudian murtad yang banyak di Surabaya itu daerah Wiyo, bukan sini, Wiyo. Nggih, saestu. Data Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya. Wanita-wanita yang dipacari oleh orang non-muslim itu yang banyak kemudian sampai hamil, bahkan dipaksa menikah, terpaksa menikah. Itu rata-rata yang banyak Wiyo. Bukan di sini. Iya. Awalnya Pak Nyun Sewu Pak, kan muslimah. Awalnya pura-pura masuk Islam sing lanang ben oleh napa? Surat. Datang ke Masjid Al-Firdaus, Firdaus minta stempel, Pak, ini stempel Pak, mu'allaf, dapat sertifikat mu'allaf, daftar ke KUA, oleh seminggu, 2 minggu balik kafir. Ini kok ada. Maka Nyun Sewu, misal kalau terpaksa ada gitu, ojo dinikahkan sih.
Kongkon mlebu Islam, belajar ngaji, belajar sholat sih, mangke oleh 2 tahun, betul-betul konsisten, nikahkan. Lihat kalau sudah masuk Islam sertifikatif Pak, kongkon ngaji gak gelem, kongkon sholat gak gelem Pak. Hati-hati nggih, hati-hati. Ngoten nggih? Nggih, ada lagi? Napa Mi? Ya, silakan. Apa? Utang. Aduh, enggak. Kalau pajak ya, pajak itu wajib, tetap wajib itu harus dibayar. Kenapa? Memang sudah aturannya. Tapi kalau BPJS itu kan untuk kesehatan. Kalau kesehatan itu kan hasilnya kalau nggak dibayar itu diputus atau diblokir atau tidak bisa dipakai. Ya sudah selesai di situ. Kenapa? Karena itu fasilitas. Tetapi kalau perseorangan Pak, perseorangan. Jadi orang ke orang gitu Pak harus bayar sampai kapanpun. Kalau meninggal sampai meninggalkan utang, maka rohnya itu ditolak oleh langit. Nggak bisa disetor Pak, rohnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Roh nyawanya, rohnya orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai disauri. Jika dia belum nyaur dikarenakan malas atau lalai. Tetapi kalau dia nggak bayar dikarenakan nggak duit, maka itu dimaafkan. Alias tidak masuk, tetap diterima, urusan belakang nanti di akhirat. Tetapi kalau gak nyaurnya itu karena malas atau lupa atau pura-pura lupa, itu bahaya. Jadi kalau pajak tetap harus dibayar sampai selesai. Kalau BPJS diputus karena nggak bisa. Lah ya gak bisa karena diputus. Berarti harus bayar kalau pengen iso. Enggak. Itu kan kaitannya dengan kontrak. Tentang kontrak. Jadi panjenengan kalau BPJS gak dibayar, misalkan gak mau bayar, ya sudah selesai. Cuma gak bisa dipakai. Urusan Gusti Allah itu. Tapi yang jelas secara syariat, hukum secara hukum. Jadi hukum itu yang dihukumi adalah yang nyata kalau hukum. Nanti urusan akhirat lain lagi itu. Yang jelas kalau hukum BPJS nggak dibayar, putus kontraknya dan tidak bisa dipakai untuk ke rumah sakit melahirkan. Nggak bisa pakai BPJS Bu, nggak bisa. Ibu hamil enggak? Ibu hamil? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Sesarangan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.